Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali pagi ini kita akan merenungkan kebenaran. Kalau bicara soal umat pilihan, dari dahulu waktu kita menjadi Kristen kita sudah sering mendengar kata umat pilihan. Tetapi sayang sekali ketepatannya belum 100%. Pagi ini kita akan bahas apa itu umat pilihan. Bagaimana umat pilihan itu bisa selamat? Apakah keselamatan bisa hilang? Kita harus kembali ke Alkitab. Tidak boleh pakai buku manapun. Tidak boleh pakai kata si A, kata si B. Nggak boleh. Pada mulanya, Adam dicipta segambar dengan penciptanya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan Tuhan segambar, memiliki gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Elohim. Apa yang dimaksud gambar dan rupa Elohim? Manusia diciptakan memiliki keserupaan dengan penciptanya. Ada kemiripan. Dalam hal apa? Bukan dalam hal bentuk. Dalam hal manusia dikasih pikiran karena Tuhan punya pikiran. Manusia diberi perasaan karena Tuhan punya perasaan. Manusia diberi kehendak bebas karena Tuhan memiliki kehendak bebas. Jadi belum apa-apa teologi yang mengatakan manusia tidak punya kehendak bebas pasti salah. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa diciptakan demikian? Kenapa diciptakan serupa dengan penciptanya? Caranya bagaimana? Kejadian 2 ayat 7. Manusia itu dibentuk dari debu tanah, lalu dihembus nafas Allah. Nafas di situ tentu bukan nafas oksigen gitu bukan. Tetapi roh. Rohnya dihembus. Jadi manusia pertama, rohnya dari Allah. Sebagian roh Allah diberikan kepada manusia pertama supaya manusia itu menjadi seperti penciptanya. Mewarisi sifat-sifat penciptanya. Kenapa demikian? Dalam bahasa sederhana itu supaya menjadi anak-anak Allah. Ingat ya di luar sana ya kalau mendengar kata anak Allah, Allah kok beranak? Belajarlah kau. Kunci kok punya anak, anak kunci. Pertiwi kok punya ibu, ibu pertiwi. Begitu aja nggak ngerti. Aneh. Banyak orang aneh emang di luar sana. Allah kok punya anak. Belajar yang dimaksud anak itu bukan anak procot di rumah sakit gitu. Ini istilah. Karena rohnya dari Allah. Maka manusia disebut anak Allah. Malaikat juga anak Allah. Rohnya dari Allah. Tidak ada roh yang tidak berasal dari Allah. Itulah sebabnya ia disebut Bapa segala roh. Firman yang benar akan berdampak dalam hidup kita. Ingat baik-baik itu. Semakin hari semakin mendengar kebenaran, semakin lengkaplah kebenaran itu. Semakin lengkap kebenarannya, semakin kita mengerti apa yang harus kulakukan dalam hidupku ini. Tahu tujuan kita diciptakan. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yang bukan statusnya saja anak Allah. Tapi keberadaannya. Tetapi memang hidup sebagai anak Allah. Yang karakternya adalah anak Allah. Itu tujuan manusia diciptakan sebenarnya. Mula-mula itu begitu. Supaya Adam seperti yang dikehendaki oleh penciptanya. Menguasai bumi, memenuhi bumi. Dengan kemuliaan Tuhan. Menjadi keluarga Allah di alam semesta ini. Menjadi anak-anak Allah. Ingat, bukan statusnya, tapi terutama karakternya. Namun Adam menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan. Adam tidak setia. Saudara. Adam melanggar perjanjian. Sehingga ia pantas binasa. Itu mula-mula sejarahnya begitu. Manusia itu pantas binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, langsung keluar
dekrit atau nubuatan atau apapun namanya. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Makanya itu disebut kabar baik yang pertama. Manusia nggak jadi binasa hari itu, tetapi ditunda. Diberi opsi, diberi pilihan. Itulah kabar baik yang pertama. Proto-evangelium namanya. Atau proto-euangelium. Atau Injil yang pertama. Atau kabar baik yang pertama. Itu. Disitulah awal mula sejarah dunia ini dimulai. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Banyak orang tidak mengerti urut-urutannya, kronologisnya. Singkat cerita, Allah memilih Abraham. Kenapa Abraham dipilih? Apakah karena Abraham baik? Bukan. Abraham diberi kesempatan oleh Tuhan, dipilih. Mungkin saja Tuhan sudah memilih yang lain tapi tidak merespon. Cuma tidak ditulis di Alkitab. Oh kalau gitu jangan bicara itu Pak. Oke nggak usah bicara itu. Abraham. Abraham dipilih oleh Allah. Kejadian 26 ayat 5. Kenapa dipilih? Kejadian pasal 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Abraham rupanya meresponi Tuhan. Makanya dipilih Tuhan. Tuhan tahu yang ini merespon juga nih. Dipilih. Ya. Jadi ketika Abraham dipanggil mula-mula namanya masih Abram. Abram. Abram keluar. Keluar dari kotamu itu. Kota Ur namanya. Itu Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Itu bagus, saudara mesti baca. Makanya ya, saya sarankan kita semua untuk mengikuti online Bible Study, Kitab Kejadian. Di channelnya kita sudah ada urut tuh 50 sesi. Itu landasan dari semua teologi. Harus, wajib hukumnya. Setiap kita harus mendengar itu. Itu landasannya. Banyak orang nggak mengerti apa-apa, sudah lama jadi Kristen. Ya. Abram meresponi panggilan Tuhan ketika ia disuruh keluar dari Ur Kasdim. Dari Ur. Kota Ur itu adalah kota metropolitan di zamannya itu. Kota yang sangat modern, Abraham kaya raya, disuruh keluar. Keluar kau. Keluar kemana Tuhan? Nanti kutunjukin. Abraham keluar saudara, padahal nggak tahu. Nggak tahu mau kemana. Abraham mungkin ditanya sama tetangganya kali ya. Om mau kemana om? Kok semua pada pindahan gitu, bawa koper banyak gitu. Tapi Abraham nanya, nggak tahu. Loh, aneh juga, keluar nggak tahu. Tapi disuruh Tuhan. Wah, itulah yang dimaksud iman. Percaya meskipun tidak melihat. Karena yang nyuruh Tuhan. Ya, keluar dari Ur Kasdim. Itulah ketaatan Abraham mula-mula. Disuruh pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi nggak tahu di mana. Tapi Abraham nurut, keluar. Ya. Nah, oleh sebab itu Allah berjanji kepada Abraham. Nah, ini penting nih janjinya. Yang pertama, keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 13 ayat 16 dan Kejadian 15 ayat 5. Nanti dibaca sendiri ya. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Firman ini untuk siapa? Untuk Abraham. Betul? Jangan bilang untuk kita Pak, orang Jakarta. Oh, manusia sekarang itu zaman modelnya seperti itu kalau baca Alkitab. Itu untuk kita Pak. Mana ada firman yang bukan untuk kita. Waduh, makanya kau nggak ngerti-ngerti dari dulu. Itu untuk Abraham bro. Keturunanmu di situ jelas-jelas Abraham untuk Israel. Makanya firman itu tidak berlaku untuk kita. Loh maksudnya apa Pak? Kalau gitu dihapus aja di tip X. Aneh lagi pikirannya. Ini untuk pengenalan bahwa dulu sejarahnya begitu loh. Ya, tapi ditujukan kepada Abraham. Begitu maksudnya ya. Yang kedua, memberikan Kanaan kepada keturunan Abraham. Kejadian 15 ayat 18. Untuk siapa itu?
Untuk Israel. Jelas kalimatnya untuk keturunan Abraham. Bukan untukmu, untuk Israel. Hari ini merasa jadi kiranya daerahku diperluas. Itu Israel yang dimaksud, kok kamu? Matrek sih, pikirannya daerah diperluas, tanahnya luas, jadi sultan, jadi kepala bukan ekor. Itu Israel, bukan kita. Ya, baca yang benar Alkitab. Yang ketiga, Tuhan akan membuat nama Abraham masyhur, terkenal. Siapa yang dibuat terkenal? Abraham, bukan kita. Nanti banyak orang ngawur gitu, baca itu, itu saya gitu loh. Kok saya? Abraham. Buktinya, Abraham sangat masyhur hari ini. Buktinya kita tahu Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sangat masyhur sampai nanti loh, akhir zaman. Nama Abraham. Bukan nama Rudi atau siapa, bukan. Nama kita suatu hari mati ya udah dilupakan orang. Tapi Abraham dicatat sampai hari ini. Itu semua untuk Abraham dan keturunannya Israel. Tapi ada satu berkat yang diberikan kepada Abraham. Itu untuk semua. Nah ini dia. Untuk semua kaum di muka bumi. Akan ada berkat melalui keturunan Abraham. Itulah penggenapan Kejadian 3 ayat 15 tadi. Silsilahnya dimulai dari Abraham. Ya tentu saja dari Adam ya. Tapi ketika dipilih, Abraham dulu yang dipilih. Baru dia mengalir silsilah itu. Melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa? Semua kaum, bukan cuma Israel. Nah itu baru benar. Gitu loh. Kalau baca Alkitab itu yang begitu. Entah nggak ngerti bahasa Indonesia atau apa orang-orang itu. Baca sembarangan. Sebenarnya bukan nggak ngerti sih, mengerti. Cuman modusnya duit. Jadi dicari yang untung-untung. Berkat pun diartikan duit. Memang mata duitan sih. Kalau orang benar itu nggak boleh menyembah mamon. Nggak boleh, kamu harus pilih Tuhan atau mamon. Alkitab jelas itu. Kalau kamu ke mamon-mamonan gitu sifatnya. Mana ada sih sifat kemamon-mamonan. Nanti kamu nggak ngerti kebenaran, jadi salah. Ya, nah, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui keturunanmu. Waduh, itulah sebabnya Abraham dibela Tuhan. Habis-habisan. Dibela Tuhan. Barang siapa memberkati engkau, ia akan kuberkati. Itu untuk Abraham loh itu. Barang siapa memberkati engkau, orang itu akan kuberkati. Barang siapa mengutuk engkau, orang itu akan kukutuk. Waduh, dibela habis. Karena itu pekerjaan Tuhan. Bukan karena Abrahamnya baik, bukan. Abraham juga nggak sempurna. Abraham menipu bahkan. Istrinya ditanya, itu istrimu ya? Bukan, saudaraku. Boleh kayak begitu? Nggak boleh. Makanya kita nggak boleh punya panutan Abraham. Panutan kita cuma satu. Tuhan Yesus. Amin. Ini bukan anti perjanjian lama loh ya, jangan salah ya. Kita sangat penting perjanjian lama. Tetapi harus mengerti duduk persoalannya bagaimana, kebenarannya. Sehingga kita tidak fokus ke perjanjian lama. Itu loh maksudnya ya. Oke, Yesus sendiri menegaskan hal ini. Yohanes 4 ayat 22 kita baca. Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itulah penggenapan Kejadian 3 ayat 15 tadi. Itulah silsilahnya Mesias. Akhirnya lahir dari bangsa Yahudi. Dari Israel. Itu maksudnya Tuhan sendiri yang menegaskan. Di kesempatan lain banyak sekali ayatnya. Yohanes 4 ayat 26.
Coba kita baca Yohanes 4 ayat 26. Itu kan cerita perempuan itu di ayat sebelumnya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Kan begitu kan? Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Itu sama saja dengan mengatakan akulah Mesias. Betul ya? Nanti kalau ada orang yang mengatakan, di mana Yesus mengaku akulah Mesias? Gak ada. Nah, itu orang yang gak punya akal budi. Karena ini jelas kalimatnya. Akulah dia. Memang tulisannya bukan Mesias. Dia siapa yang dimaksud? Lihat ayat sebelumnya. Bicara soal Mesias. Akulah Mesias. Yang ditunggu-tunggu itu. Jelas itu. Karena itu cerita dari awal tadi, Kejadian 3 ayat 15. Ngurut terus, ya. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 61 sampai 62. Saya bacakan ya. Ini ceritanya Tuhan berdiri di tengah-tengah sidang pengadilan agama. Lalu di situ ditanya, imam besar tanya kepada Yesus. Tetapi ia diam saja dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62-nya jawab Yesus, akulah dia. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah tidak mengaku, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Waduh, langsung imam besar tahu yang dimaksud siapa. Lalu imam besar mengoyakkan pakaiannya. Gak perlu saksi lagi, udah ngaku sendiri. Maka pengadilan dijalankan, dinyatakan bersalah. Kan begitu. Inilah awal mula dari adanya umat pilihan itu sebenarnya. Umat pilihan itu siapa? Tuhanlah yang memilih Israel untuk melahirkan Mesias. Yang pilih siapa? Tuhan. Melalui siapa? Abraham dan keturunannya. Jelas banget kan ini? Jadi sebenarnya ya, harusnya kalau yang dimaksud perjanjian lama umat pilihan itu siapa? Israel. Israel. Perjanjian lama itu yang dimaksud dengan umat pilihan Israel. Melalui umat pilihan inilah lahir Mesias. Itu sebenarnya. Nah, kalau Israel dipilih sebagai umat pilihan, ya, mestinya ia tahu bahwa ia adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, coba kita baca. Israel itu disebut umat yang kudus. Ulangan 7 ayat 6. Umat kesayangan Allah, kesayangan Tuhan. Ulangan 14 ayat 2. Bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 6. Bangsa yang dipilihnya untuk menjadi miliknya sendiri. Mazmur 33 ayat 12. Umat pilihanku. Yesaya 43 ayat 20. Harta kesayanganku. Kurang apa lagi? Israel itu disebut luar biasa loh. Ya. Itulah sebenarnya sebagai umat pilihan ia harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa semuanya itu milik Tuhan. Kalau mau dipersingkat, kita semua milik Tuhan. Semua ini milikmu Tuhan. Mestinya begitu. Ya. Karena memang dari semula seperti itu. Kita disetting menjadi milik Tuhan. Ada amin, saudara? Dari semula kau jadikan semua. Tadi dulu nadanya. Dari semula kau jadikan semua. Oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Semua ini milikmu
semua ini milikmu, semua milikmu Tuhan, Kau ciptakan untukmu. Sebenarnya semua diciptakan untuk Tuhan, bukan semua diciptakan untukku. Banyak orang salah mengerti. Semuanya ini untukku, yes. Kita akan diberkati, yes. Kaya raya di bumi, yes. Punya rumah. Kamu GR. Salah, semua ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Nanti ada lagi yang ngomongnya begini, langit dan bumi, jagat raya ini diciptakan segitu luas, cuma bumi yang ada manusianya. Boros amat Tuhan. Bukan untukmu, untuk kemuliaannya. Makanya pemazmur berkata, cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Jangan pernah kita berpikir diri sendiri. Semua ini untuk Tuhan. Ya, ada amin, saudara? Kau ciptakan untukmu, gitu ya. Semua ini milikku, semua ini milikmu, semua ini milikmu Tuhan, Kau ciptakan untukmu. Semua itu untuk Tuhan. Itulah kebenaran, ciri kebenaran yang utama. Jadi kalau ada orang yang pusatnya diri sendiri, pasti dia salah. Meskipun pakai Alkitab. Meskipun pakai Alkitab. Ya. Kita baca Keluaran 19 ayat 5. 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ingat ini, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku jika ada kondisinya loh. Jika apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ada jikanya, saudara. Jangan gini, yes kita umat pilihan, udah. Gak ada syaratnya. Jika kamu benar-benar mendengarkan firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ini padahal gampang loh. Bisa saja orang masih ngotot, manusia gak punya kehendak bebas. Lah setiap ayat berkata manusia punya kok. Jika kamu menurut, itu kan artinya jika kamu memilih menurut, punya kehendak bebas. Masa manusia ditentukan Tuhan yang ini taat, yang ini enggak punya kehendak bebas. Salah itu. Ya, bertobat kau. Kembali ke Alkitab. Banyak orang ngomongnya kembali ke Alkitab, tapi enggak sebenarnya, enggak balik. Kalau balik ke Alkitab jelas. Kalau kamu berpegang pada perjanjian-Ku, kamu jadi harta kesayangan-Ku. Kehendak bebas manusia itu. Ya. Jadi yang dimaksud umat pilihan di perjanjian lama adalah umat Israel. Tujuannya apa sih? Kejadian 17 ayat 7. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu. Kenapa? Supaya kita punya Allah yang benar. Itu maksudnya. Ulangan 26 ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Itu keinginan Tuhan. Tapi manusia apakah nurut? Belum tentu.
Faktanya Israel melawan Tuhan. Itu sejak awal sudah melawan. Ketika dipanggil keluar dari Mesir, Israel tegar tengkuk, tidak taat, bahkan di kaki Gunung Sinai, karena Musa naik terlalu lama, mereka pikir Musa nggak bakalan turun lagi. Lalu bangsa Israel memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas. Masih ingat itu? Itulah Israel, ditinggal sebentar aja bikin patung lembu emas. Kenapa bentuknya patung lembu emas? Kok bukan patung kucing? Karena dewa-dewa itu bentuknya patung lembu emas. Di Mesir banyak dewa yang bentuknya sapi atau lembu. Makanya dibuat begitu. Lalu Harun berkata, inilah Yahweh. Makanya Yahweh itu nama dewa sebenarnya. Banyak orang nggak ngerti, ngotot nama Tuhan. Kamu nggak ngerti Ibrani berarti. Huruf Ibrani tidak berbunyi Yahweh. Kan begitu. Hati-hati loh menyebut nama Tuhan sembarangan, katanya masuk neraka. Kau sebut sembarangan. Hati-hati ya. Makanya jangan suka menghakimi orang lain, menyalah-nyalahkan. Kau sendiri salah. Yang paling sederhana itu Tuhan Yesus ngajarin kita. Panggil dia Bapak. Wah, kalau kita panggil dia Bapak enak. Bapa kami yang di surga. Artinya kita anak. Kita langsung ces gitu. Soal nama aja diributin. Manusia tuh aneh-aneh kok emang. Dia sendiri salah, ngeributin orang lain. Makanya saya nggak persoalkan nama sebenarnya. Yang penting pribadi Tuhan yang benar. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang paling benar. Ya. Yang kita paling butuhkan itu sebenarnya. Kalau Tuhan memilih kita harta kesayangannya. Oh itu Israel Pak, nanti dulu, belum selesai pembahasannya. Israel ditolak Tuhan karena tidak nurut. Itu mula-mula umat pilihan versi perjanjian lama itu begitu. Ya, kita versi perjanjian baru jangan seperti Israel lagi. Makanya kau jangan niru-niru pakaiannya Israel, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani penting untuk belajar Alkitab, tapi jangan dikultuskan. Itu bahasa manusia biasa. Ya, kita harus selalu punya satu idola saja, Tuhan Yesus. Tentu saja Bapa di surga. Dan Roh Kudus ditaruh dalam diri kita hari ini. Tidak ada yang lebih kita butuhkan dari itu sebenarnya. Manusia mencari sana sini dan sebagainya. Gak ada yang lebih kita butuhkan dari itu. Makanya sangat penting mengerti kehendak Bapa. Iya. Kalau agamawi gak ngerti kehendak Bapa nantinya. Tiada yang lebih kubutuhkan. Kita itu mesti belajar loh saudara. Kebutuhan utama kita itu apa sih? Ya, banyak orang merasa kebutuhannya harta. Kebutuhannya kekuasaan. Macem-macem. Padahal kebutuhan kita cuma satu. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara, saya lompat-lompat nih sebenarnya. Saya cerita perjanjian lama,
Kemudian saya lompat, sebenarnya kita harus begini. Ada lompatan-lompatan, saudara jangan salah mengerti ya. Kita lanjutkan lebih dulu. Apakah sebagai umat pilihan lalu Israel otomatis selamat? Kan ada yang mengajar tuh, kalau Tuhan yang memilih, umat pilihannya pasti selamat. Ada yang mengajar begitu di luar sana. Apakah Israel pasti selamat? Kembali ke Alkitab, bro. Jangan pakai otakmu sendiri itu. Alkitab nggak dibaca. Saya kalau khotbah gemes soalnya. Orang ngotot nggak karuan. Alkitab dilawan. Coba perhatikan baik-baik yang utuh. Jangan dipotong video saya. Ya. Ternyata Israel tidak selamat, saudara. Jangan salah mengerti. Ternyata Israel tidak selamat. Sebagian besar binasa di padang pasir. Seluruh generasi yang keluar dari Mesir ternyata mati di padang pasir. Karena tidak taat pada Tuhan. Mati di padang pasir. Sisanya terus ke Kanaan. Sampai di Kanaan binasa lagi semuanya. Sebagian besar. Kenapa? Karena mereka malah hidup seperti Kanaan. Mengawini perempuan kafir. Hidup seperti orang Kanaan. Padahal larangan Tuhan jelas, nanti kamu jangan kawini mereka ya. Jangan hidup seperti mereka. Wah, Israel bandel. Faktanya demikian. Artinya apa? Umat pilihan Tuhan bisa binasa kalau tidak taat. Ini contohnya Israel. Hosea 4 ayat 6. Kita baca. Hosea pasal 4. Hosea. Pasalnya yang keempat. Mulai ayat 1 dulu deh. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Negeri ini tidak mengenal Allah. Itu ayat 1-nya. Di ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena umatku hidup seperti orang-orang negeri ini. Yang tidak mengenal Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa umat Tuhan. Hosea 4 ayat 6 ini. Itu umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri loh. Yaitu umat Israel. Ya, itu bisa binasa. Kenapa? Dijelaskan di ayat itu juga. Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Dijelaskan juga di situ. Baca yang jelas. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini jelas banget loh. Bahwa umat Tuhan yang dipilih langsung oleh Tuhan bisa binasa. Kenapa? Karena tidak meresponi. Karena tidak mau belajar. Karena menolak anugerah itu. Dikasih anugerah firman gak mau dia. Menolak. Akibatnya dia gak ngerti. Karena dia gak ngerti ditolak Tuhan binasa. Itu jelas, clear. Tapi heran ya. Ada yang ngotot sama saya begini. Bapak Ibu bisa geleng-geleng kepala. Saya juga geleng-geleng. Sampai kadang-kadang saya pusing. Saya kasih ayat ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ngomongnya gini dia. Itu bukan umat Tuhan, Pak. Tulisannya umatku. Iya cuma tulisannya, Pak. Benerannya bukan. Aduh. Sekarang saya kalau ketemu yang gitu ya saya anggap orang gila. Itu aja. Oh, tulisannya umatku masih ngotot. Bukan umat Tuhan katanya. Banyak orang di luar sana itu membuat circular error namanya. Error yang dia nggak berasa. Dia mulai kesimpulan dari kesimpulan dia sendiri. Baru muter ke bawah. Itu tahu saya cara berpikirnya. Umat Tuhan nggak mungkin binasa. Begitu ketemu teks ini, oh berarti bukan umat Tuhan. Ngerti nggak? Mengutamakan pikirannya sendiri. Dia bermula pada kesimpulannya sendiri. Salah, bermula harus dari teks Alkitab. Ini kebalik-balik. Itu semua, hampir semua salahnya sama saya lihat. Oh, dia rupanya nggak jujur. Kesimpulannya dipakai sebagai dasar. Kalau saya tahu detailnya. Jadi orang nggak bisa main-main sembarangan ngomong. Saya bukain Alkitab kau. Ya paling ngototnya akhirnya begitu. Itu bukan umat Tuhan Pak, meskipun tulisannya umatku. Oke deh kawan, bye-bye. Gak ada yang perlu kita bicarakan lagi kalau gitu.
Makanya kalau yang mau dengar belajar silakan dengar. Yang nggak mau belajar nggak usah dengar. Percuma kau dengar. Nggak ada gunanya buang waktu. Ya. Umat Israel itu binasa itu bukan cuma mati fisiknya, ditolak Tuhan. Binasa beneran karena tegar tengkuk melawan Tuhan. Jadi ternyata umat pilihan bisa binasa. Tergantung dari apa? Tergantung dari respon masing-masing. Apakah dia mau taat pada Tuhan atau tidak. Umat Israel kan dikasih tahu, jika engkau melakukan segala perintahku, maka engkau akan terhindar dari bla 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 bla. Maka aku akan menjadi Allahmu. Jelas itu. Jika, ada jikanya. Artinya apa kalau seseorang dikasih jika? Nanti kau kuberkati jika. Artinya apa? Artinya kau punya kehendak bebas. Masa manusia gak punya kehendak bebas tapi Tuhan ajak ngomong? Gak mungkin punya kehendak bebas. Gitu loh, manusia bukan robot biologis. Siapa yang mengatakan robot biologis? Gak ada, manusia bukan robot biologis. Manusia itu makhluk. Makhluk hidup yang diciptakan Tuhan memiliki kehendak. Kehendak bebas itu artinya bukan gini, oh manusia gak boleh hidup sebebas-bebasnya. Siapa yang bilang? Kehendak bebas itu artinya bukan manusia boleh hidup sebebas-bebasnya. Bukan. Kehendak bebas itu artinya manusia bisa memilih. Mau hidup seperti si A atau mau hidup seperti si B. Itu artinya manusia bisa memilih. Mau hidup menurut Tuhan atau hidup menurut setan. Manusia bisa memilih. Manusia gak bisa milih, Pak. Bye-bye. Gitu aja. Kalau orang udah gak punya logika, udah percuma ngomong Alkitab. Makanya kita mesti memaksimalkan keseluruhan keberadaan kita untuk Tuhan. Gunakan akal budimu. Kalau mau hidup kudus, persiapkan akal budimu. Alkitab yang ngomong. Kok ada yang ngajar, kalau datang ke gereja jangan pakai otak ya saudara ya. Percaya saja ya. Yang begitu-begitu tinggalin saudara. Itu pasti sering dengar suara setan ya. Masa orang gak boleh punya otak? Bayangin kalau saya khotbah tanpa otak. Pakai dengkul saya. Ngomongnya apa ya jadinya? Aduh. Jadi ya terus terang aja ya saudara ya. Orang yang percaya nasib itu salah pasti. Nasib itu kita yang menggerakkan. Sebagian tentunya, enggak semuanya. Nasib itu tidak ditentukan Tuhan. Bahwa dia nasibnya pasti binasa nanti. Enggak ada itu. Sebaliknya Alkitab berkata, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya orang yang mengajar sesungguhnya sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih nanti yang akan lahir ABCDD itu binasa. Yang EFG ini selamat. Salah kok ngarang-ngarang itu berarti. Di Alkitab tidak pernah ada itu. Makanya konsep nasib, takdir, predestinasi itu salah. Salah Pak, predestinasi nggak sama dengan nasib. Ngelesnya begitu orang-orang itu. Sama aja Tuhan yang menentukan. Intinya cuma itu. Tuhan menentukan. Tuhan kok jahat banget, separuh dibinasakan. Gak dikasih kesempatan sama sekali. Lalu bagaimana menjelaskan Adam diciptakan mula-mula? Menurut gambar dan rupa Allah. Kan gak bisa begitu. Ya, itu umat pilihan di perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. Apakah kita umat pilihan? Nah ini baru pertanyaan. Di perjanjian baru, yang dimaksud dengan umat pilihan bukan lagi Israel secara genetik, secara keturunan, bukan. Di perjanjian baru bukan begitu. Kita baca dulu ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya kalau bicara pasti ada ayatnya, tidak mungkin tidak. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini sebenarnya mengutip kitab perjanjian lama. Itu yang dimaksud Israel Pak. Nanti dulu. Perhatikan baik-baik. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Siapa yang dimaksud?
Rasul Petrus menulis kepada siapa? Apakah khusus bangsa Israel atau seluruh umat manusia? Injil untuk seluruh umat manusia. Dulu kamu dianggap goyim oleh orang Israel. Dulu kamu dianggap orang asing, bangsa asing, orang kafir. Tapi sekarang tidak lagi. Kamu menjadi umat pilihan. Kamu menjadi umat Allah. Dulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu umat Allah. Itu yang pertama, saudara. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah yang sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ini Tuhan yang menjelaskan, firman Tuhan yang menjelaskan. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Yang disebut Yahudi bukan yang secara genetik, Pak. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kalau hari ini kita hidup oleh iman kepada Kristus, kitalah anak-anak Abraham yang dimaksud anak-anak Abraham. Bukan keturunan fisik genetik, bukan. Ini umat perjanjian baru. Sebenarnya anak Abraham yang berhak mewarisi berkat seluruh umat manusia itu, keselamatan itu, yang hidupnya oleh iman. Itu loh yang penting. Karena umat pilihan yang fisik dulu, itu pun banyak yang binasa. Tapi umat yang sekarang, janganlah binasa. Jadilah umat pilihan yang benar, yang hidup oleh iman. Nah ini orang Yahudi mendengar ini keberatan dulu ketika berdialog dengan Tuhan Yesus. Kami anak-anak Abraham. Kami bukan hamba, kami orang merdeka. Tuhan bicara gini, tapi kamu hidup di dalam dosa. Kamu jadi hamba dosa. Anak Abraham yang benar hidup oleh iman, tidak hidup di dalam dosa. Itulah umat pilihan perjanjian baru. Tetapi apakah umat perjanjian baru pasti selamat? Sama. Sama aja. Orang yang tidak meresponi tidak selamat. Yang tidak meresponi anugerah Tuhan. Yang tidak menggunakan kehendak bebasnya untuk Tuhan. Gak selamat ya. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau ada di antara kita yang ngaku umat pilihan, tapi tidak sadar, tidak bertobat, masih hidup di dalam dosa. Maka meskipun Yesus mati di kayu salib, dosamu tidak diampuni. Itu jelas loh kalimat ini. Jelas banget. Lah kok ada yang ngajar, kamu buat dosa nggak apa-apa, apapun nanti diampuni. Kebalikannya ajarannya. Itulah teologi hyper grace. Kalau orang mulai menggunakan karunia, wah ini hari ini zamannya double karunianya saudara. Wah ngarang-ngarang dia mulai. Tahun depan 3 kali lipat saudara. Wah ngarang-ngarang itu. Ya, nah, ngarang-ngarang itu jangan didengerin. Gak pakai Alkitab dia. Pada siapapun, bahkan Israel asli yang secara genetik, dibuang sama Tuhan. Kalau tidak hidup oleh iman. Ibaratnya perumpamaan itu pohon itu loh. Pohon cabang aslinya dipotong sama Tuhan. Dicangkokkan cabang lain. Ke pohon zaitun itu. Dicangkokkan, itulah kita. Dicangkokkan. Kenapa? Karena raja itu ingin mengadakan pesta. Ia undang orang-orang istimewanya. Tapi tidak mau datang. Lalu, kalau gitu undang semua orang. Begitu. Itu perumpamaan itu jelas loh. Israel mula-mula menolak. Semua orang diundang oleh Tuhan. Nah kok bikin teologi sendiri? Curang manusia itu emang. Ya, semua orang diundang, akhirnya datang. Tentu saja ada yang datang, ada yang tidak. Yang datang, ada yang pakai pakaian pesta, ada yang pakai pakaian sembarangan. Raja itu lihat yang nggak pakai pakaian pesta, buang, dia tidak menghargai.
Pakaian pesta itu maksudnya pakaian kekudusan. Kita diundang Tuhan untuk hidup kudus, tapi pakaiannya nggak pantas masuk kerajaan yang kudus. Dibuang, nggak masuk. Mana ada orang masuk surga hidupnya tidak kudus? Mana ada orang boleh naik ke gunungnya Tuhan kalau hidupnya tidak kudus? Nggak ada. Nggak boleh itu. Ya, itulah sebabnya diulang-ulang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Umat perjanjian baru, umat pilihan perjanjian baru dituntut untuk sempurna. Perjanjian lama enggak? Perjanjian lama cuma dituntut melakukan hukum Taurat. Cuma ritual, ya, korban bakaran, hari raya, hari Sabat, hari pondok daun, gitu-gitu aja tuh untuk memperingati keluarnya dari Mesir. Lah kita apa urusannya dengan keluar dari Mesir? Kita disuruh keluar oleh Tuhan. Keluar dari mana? Kalau bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kalau kita disuruh keluar, keluar kau dari perbudakan dosa. Keluar dari dosa. Makanya gereja itu artinya keluar. Gereja itu, huruf gereja itu, eklesia itu artinya keluar. Keluar kau. Jangan seperti orang dunia sana, gerombol sana. Keluar. Kamu umat yang kudus. Bangsa pilihan. Harta kesayanganku. Mantap gak? Amin ya saudara. Tapi tuntutannya berat. Matius 5 ayat 40. Ayat 48. Matius pasal 5. Ayat 20 dulu deh. Ayat 20 dulu. Dicatat ya. Maka aku berkata kepadamu, siapa aku di sini? Tuhan Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini penting banget loh, soal masuk surga apa enggak. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu enggak masuk surga. Sayang sekali terjemahannya pakai hidup keagamaan. Nanti orang berpikir ritual, seperti orang Farisi. Bukan. Teks asli hidup keagamaan ini dipakai kata dikaiosune. Dikaiosune itu ada yang mengartikan itu sedekah dalam perjanjian lama. Memberi. Itu terlalu sempit artinya. Dikaiosune itu jika engkau hidupnya tidak lebih benar dari orang Farisi ahli Taurat, kamu gak masuk surga. Itu maksudnya. Jika lebih benar itu lebih serius untuk cari Tuhan. Bukan cuma ritual seperti mereka. Lebih baik. Itu maksudnya. Umat perjanjian baru, umat pilihan zaman sekarang itu luar biasa. Disetting supaya menjadi anak Allah yang sempurna. Jangan pernah ya, di luar sana nanti ada yang komen, manusia kok sempurna. Tuhan tahu kok kita nggak bisa sempurna. Gitu. Loh, jadi gimana sempurna? Nanti Tuhan yang membuatnya otomatis. Gitu. Loh, enak bener otomatis. Iya, saya kejar kan. Gimana caranya manusia bisa sempurna kalau nggak berusaha? Katanya nggak punya kehendak bebas. Nanti Tuhan yang mengubah Pak. Nanti kalau kita berdoa tiba-tiba jreng jadi sempurna kita. Loh kok jreng? Ada ayat namanya jreng ya. Orang suka aneh-aneh loh. Saya kadang-kadang ketawa gitu ya. Ada ya pengertian kayak gitu ya. Jreng gitu. Ya kalau gitu Bapak Ibu Saudara nggak perlu tiap minggu kesini. Sekali aja pulang jreng keluar dari sana. Kan sering dikatakan gini, kamu datang tidak sama dengan kamu keluar. Jreng gitu maksudnya. Gak ada jreng-jrengan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berapa ayat? 1, 2, 3, 10? Ayo. Gak bisa seluruhnya. Seluruhnya aja gak ngerti-ngerti, ada orang yang baca udah 100 kali. Tapi gak ngerti rupanya. Ya percuma, sia-sia. Yang penting mengerti, bukan berapa kali baca Alkitabnya. Makanya kalau baca Alkitab jangan buru-buru ngebut gitu kayak mau ujian. Temanku udah 20 kali Pak, aku gengsi ini cuma 10 kali. Ngebut gitu. Percuma. Slow aja tapi mengerti terus. Kalau mau lebih gampang lagi ikuti online Bible study. Udah kita urutin kan pelan-pelan supaya mengerti. Gak usah terlalu sulit ngertinya. Ya. Matius 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Ini setelah ayat-ayat sebelumnya disimpulkan di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Banyak orang baca ayat ini gak mengerti.
Nggak bisa Pak, Bapak di surga itu maha tahu, maha kuasa. Bagaimana kita bisa sempurna seperti dia? Bukan itu maksudnya. Maksudnya Bapakmu itu sempurna, yang di surga kamu pun harus sempurna. Kita harus sempurna sebagai manusia, sebagai ciptaan. Bukan sebagai pencipta, maksudnya itu loh. Sama dengan hari ini kalau orang tuanya sukses nih. Anaknya jangan gagal, orang tuamu hebat loh, kamu juga harus hebat. Gitu loh maksudnya. Bukan sama persis, maha tahu, maha kuasa, ya nggak bisa lah kalau itu. Ya, oh nanti nembus tembok kayak Tuhan Yesus itu. Nggak bisa, bukan itu maksudnya. Kamu di tempat kita masing-masing harus sempurna, tak bercacat, tak bercelah. Lakukan bagian kita. Ada amin, saudara? Jadi umat perjanjian baru itu tidak otomatis juga selamat. Ada yang binasa? Ada. Kenapa tidak? Jadi bisa binasa? Bisa. Hosea 4 ayat 6 jelas umat perjanjian lama bisa binasa. Yang perjanjian baru bisa binasa. Kalau kamu nggak bertobat, dosamu tidak diampuni. Dosa tidak diampuni artinya binasa. Kan begitu. Kita disetting supaya sempurna, kamu malah nggak melakukan apa-apa. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak. Gak usah berbuat baik, nanti Tuhan yang menguduskan. Ajaran tuh begitu loh di luar sana. Itu merusak itu. Makanya banyak jemaat nggak ngapa-ngapain loh, selamat bukan karena perbuatan baik, Pak. Nggak usah usaha, kita nggak punya kehendak bebas juga. Ya udahlah, kita tunggu aja kedatangan Tuhan nanti. Jadi pasif. Jadi nggak hebat di tangan Tuhan. Jadi nggak luar biasa di tangan Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang hebat di masing-masing kita. Jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Begitu. Banyak orang bukannya dipakai Tuhan malah ribut. Ribut dalam keluarga sendiri. Bukannya fokus ke Tuhan, ribut. Yang nggak penting lagi ributnya. Waduh, banyak yang meleset loh di dunia ini. Ya. Jadi kalau seseorang sudah percaya, mengaku percaya Tuhan. Bisa murtad lagi enggak? Ternyata Alkitab mengatakan bisa. Ada banyak contoh kalau soal itu. Tapi ini tema yang sesi 2 nanti. Yang soal apakah bisa murtad lagi. Kalau yang pagi ini kan apakah bisa binasa umat pilihan. Ya. Makanya kalau dengar harus lengkap. Karena enggak cukup waktunya kalau semuanya dikasih satu sesi. Enggak apa-apa. Saudara nanti dengar di YouTube saja lanjutannya ya. Nah, jadi intinya adalah semuanya itu tidak ada yang otomatis. Umat pilihan bisa binasa. Kita punya kehendak bebas faktanya, bisa menolak anugerah buktinya. Itu karena engkau lah yang menolak pengenalan akan aku. Makanya kamu gak kenal aku, makanya kamu binasa. Kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya kebenaran itu sederhana. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Bukan semuanya dikerjakan Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang Tuhan kerjakan apa? Mati di kayu salib. Itu cuma-cuma. Karena kita tidak bisa menggantikan. Tuhanlah yang menggantikan. Mati di kayu salib. Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Kita diberi firman Tuhan. Itu bagian Tuhan semua. Bagian kita apa? Memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Karena diberi Roh Kudus kan? Belajar firman. Dengan benar. Bukan dari buku. Bukan kata guruku yang dulu. Baca Alkitab lagi. Diperiksa ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Kalau salah, jangan didengarkan. Kalau benar, harus ditaati. Itu firman Tuhan soalnya. Jangan baca buku terus bisanya. Buku belum tentu benar. Alkitab pasti benar. Kan begitu. Aduh, dunia ini banyak yang salah, tapi kalau diajarin nggak mau. Malah menyerang balik. Ya, kita itu sangat beruntung loh saudara. Jadi umat pilihan itu sangat beruntung. Umat pilihan perjanjian baru lagi. Itu sangat amat beruntung. Makanya kita sudah sampai di perjanjian baru. Janganlah kita balik lagi ke perjanjian lama. Jangan. Ini udah perjalanan kronologisnya sudah sampai perjanjian baru. Kamu harus sempurna. Balik lagi ke perjanjian lama. Melakukan persepuluhan, melakukan ini itu. Ya nggak penting banget gitu. Padahal di perjanjian baru berikan seluruh hidupmu. Ngasih itu bukan 10%. Nggak ada, nggak apa-apa, lebih, nggak apa-apa juga. Semuanya untuk Tuhan.
Kita diuji loh itu. Kalau 10% gampang, saudara. Pokoknya dari gaji dihitung. Udah Tuhan, pokoknya udah loh ya Tuhan. Jangan minta lagi. Nanti saudara atau orang tua gitu ya. Sorry ya mah, udah aku kasih gereja. Kan jadi salah. Yang lagi nggak ada duit, bayar. Menurut catatanku kau belum bayar. Oh, gitu-gitu. Rusak. Umat perjanjian baru itu sempurna. Ketika ia memberi dalam kesadaran penuh, aku mau mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan karena dipaksa-paksa nanti ada belalang pelahap dan sebagainya. Jadi aneh. Jangan balik ke perjanjian lama. Kita harus hidup menurut standar perjanjian baru. Standarnya Tuhan Yesus. Ya. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum kita sudahi, saya cuma mau ingatkan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ingat, ada PR untuk kita. Apakah kita sudah lakukan bagian kita? Coba ditanya masing-masing. Apakah aku sudah tahu tempatku di mana dalam pekerjaan Tuhan? Coba ditanya masing-masing. Sebab firman Tuhan itu jelas. Ada yang bagian Tuhan, ada yang bagian kita. Yang bagian kita banyak. Yang menyatakan ada kehendak bebas juga banyak. Jangan mau diajari salah, saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu jelas. Itu bagian kita. Sadar dan bertobat dan menyerahkan diri untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan benar. Itu bagian kita, saudara. Ya. Jadi apakah keselamatan kita bisa hilang? Ya bisa lah. Jangan pernah merasa dibaptis langsung selamat, punya tiket ke surga. Belum. Kalau orang sudah memberi diri, dia sudah imannya nambah terus sampai suatu titik di mana titik itu tidak bisa balik lagi. Itu sudah selamat. Nah, di titik itulah baru kita bisa berkata sekali selamat tetap selamat. Bukan waktu dibaptis, udah selamat ya. Loh, kok gampang bener. Itu teologi murahan. Itu murah sekali itu keselamatan. Baptis selamat nih. Waduh, salah itu. Keselamatan itu mahal sekali harganya. Kalau seseorang sudah sampai pada iman tertentu, dibunuh pun dia nggak akan mengelak, nggak menyangkali Tuhan Yesus. Itu sekali selamat tetap selamat tuh. Itu ya. Dengan mengerti ini maka sebagai umat pilihan perjanjian baru, kita harus hidup kudus, saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berusahalah gunakan kehendak bebasmu bagi Tuhan. Jangan sia-siakan talenta yang ada. Keluar dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang lama. Keluar. Umat perjanjian baru dipanggil keluar. Selama ini banyak sekali ajaran yang masuk ke kita sejak kecil itu salah terus terang. Nah, kita harus mulai membenahi diri dengan kebenaran. Hidupku cuma satu kali sekarang ini. Aku akan kerahkan seluruh kekuatanku, seluruh waktuku, seluruh uangku, seluruh kesempatan yang ada untuk menyenangkan dia. Itu yang benar, saudara. Itulah ibadah yang benar. Bukan diformat pakai persembahan ini, itu. Bukan. Tuhan lihat hati kita. Makanya, saudara, kita minta Tuhan pulihkan setiap kita. Ya, mungkin ada bagian di dalam pikiran kita, pengertian kita yang tidak tepat. Kita bersihkan hari ini. Pulihkan aku ya Tuhan. Amin ya saudara ya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini.
Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saudara, hidup kita cuma satu kali. Kehendak bebas kita, hidup ini pilihan. Mari kita memilih Tuhan dan semua kebenarannya. Mari kita lakukan kehendaknya. Mari kita sembuh dari cara hidup kita yang salah, saudara. Amin ya saudara ya. Saya undang bangkit semua untuk bangkit berdiri. Yang ku ingini saja Tuhan Engkau. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Musik saja. Saudara sekalian, kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Kita bisa mengarahkan hidup kita kemanapun kita mau. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita gunakan seluruh kehendak bebas kita untuk memilih Dia, untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah. Kita semua adalah umat pilihan yang disetting menjadi umat kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, yang menjadi garam dan terang dunia, yang akan menyelamatkan banyak jiwa, yang menjadi prototipe anak Allah di bumi ini. Yang orang dunia kalau melihat hidup kita, inilah anak Allah. Bertobatlah saudara, bertobatlah. Umat pilihan bisa binasa. Taatlah sampai engkau mati. Sampai kita mati kita harus taat, melakukan kehendak Tuhan. Jadi alat di tangan Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, saudara. Kita harus punya satu keinginan saja, Tuhan dan kebenarannya, melakukan kehendaknya. Yang kuingini Engkau saja Tuhan. Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku, Engkau termulia.
Engkau termulia. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami punya Bapa seperti Engkau. Punya Tuhan Yesus, Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Engkau Tuhan. Juga kami memiliki Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa khusus untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah agar mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Engkau berkati satu persatu, pribadi lepas pribadi. Juga seluruh keluarganya Tuhan. Sehat umur panjang, bahkan melayani Tuhan sampai di surga kelak. Terima kasih Tuhan. Sekarang seluruh umat-Mu di tempat ini dan kami semua. Dan semua umat-Mu dimanapun berada. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Yang turun dari surga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.